Dalam menjalani hidup dan bersosialisasi, kita tidak akan pernah terhindar dari yang namanya konflik. Selamat siang Mbak Dina, hari ini saya, Marcelo Wilbert, akan menceritakan pengalaman saya yang pernah mengalami intercultural conflict, serta hubungannya dengan konsep teori yang sudah kita bahas di kelas kemarin. Lebih spesifiknya, saya akan menggunakan pendekatan social science approach. Jadi, akan ada dua cerita yang terjadi selama setahun ke belakang ketika saya sudah mulai merantau ke Depok. Saya sendiri berasal dari Medan, dan seluruh keluarga saya dan saya juga merupakan keturunan Tionghoa asli. Jadinya, kita semua memiliki kultur yang bisa dibilang cukup kontras dengan yang sudah saya pelajari dan adopsi ketika merantau di Depok sini. Pada saat itu, konflik ini terjadi ketika keluarga saya sedang mengadakan acara makan-makan, acara kumpul keluarga gitu. Nah, tentunya ini dihadiri oleh paman dan juga tante-tante saya yang sempat mengobrol-ngobrol singkat dan menanyakan tentang pengalaman saya selama merantau. Saya ingat sekali bahwa paman saya mengatakan bahwa sebaiknya saya tidak terlalu banyak percaya dengan orang-orang di sini. Nah, hal-hal seperti itulah yang saya mulai rasa mengundang konflik dan juga ada sedikit perbedaan pandangan dari saya dan paman saya. Menurut paman saya, contohnya apabila mengundang teman atau mengundang bahkan sahabat ke apartemen saya di Depok, itu terlalu beresiko. Karena kita nggak tahu kapan teman saya itu mungkin ada niat jahat atau ingin mencelakai saya. Nah, di sisi lain, menurut saya sebenarnya nggak apa-apa untuk lebih terbuka ke teman-teman satu jurusan komunikasi yang mungkin sudah saya kenal 1 tahun ke belakang. Apalagi untuk nugas ataupun mungkin cuma untuk ngobrol. Menurut saya, setelah 1 tahun berkuliah, sudah ada semangat kebersamaan antara saya dengan teman-teman yang lain. Kita tentunya menikmati mengerjakan tugas atau berdiskusi bersama. Nah, menurut konsep Facework, paman saya di sini terlihat memiliki cultural values yang berorientasi pada individu. Dalam kasus ini, terhadap saya sendiri, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan dari saya. Jadi pendekatannya lebih individualis. Sedangkan saya, cultural values-nya lebih berorientasi pada kelompok, bisa dibilang lebih kolektivis. Konflik kedua, ini terjadi ketika saya dan teman-teman saya mengerjakan tugas kelompok pada mata kuliah semester 2, di mana terdapat perbedaan dalam cara saya dan teman-teman saya untuk menyelesaikan konflik. Contohnya nih, ketika saya melakukan kesalahan, teman saya bersifat langsung atau direct conflict approach untuk menyampaikan kekeliruan saya. Teman saya juga lebih mementingkan adanya keterbukaan emosi atau emotionally expressive. Sedangkan saya, di sisi lain, bersifat jauh lebih tidak langsung, indirect conflict approach. Saya nggak mau menyampaikan secara langsung, melainkan mungkin lewat orang lain atau ngasih hint-hint yang tidak langsung. Lebih dari itu, saya juga nggak bersifat emosional dan saya tidak ingin menunjukkan emosi saya secara eksplisit, apalagi untuk menyelesaikan konflik atau disebut juga restraint approach. Ini juga dipengaruhi oleh upbringing saya, yakni saya diajarkan untuk tidak bersifat emosional, lebih berkepala dingin, apalagi dalam mencari resolusi konflik. Kasarnya, yang penting masalahnya selesai. Jadi bisa dibilang untuk kategorinya saya termasuk ke the accommodating style yang menekankan penyelesaian masalah secara tidak langsung dan emosi yang lebih tertahan. Sedangkan teman saya masuknya ke kategori the engagement style yang menekankan penyelesaian konflik dengan lebih langsung secara verbal dan juga ekspresi emosi yang lebih konfrontasional. Terakhir, ada pula konflik mengenai satu hal yang cukup menarik tidak terjadi, yakni mengenai agama atau konsep religion and conflicts yang kita bahas juga kemarin. Saya dan keluarga saya di Medan semuanya beragama Buddha. Dan tentunya, paman saya juga sempat memberikan peringatan seperti ingat untuk berpegang teguh pada agama, tidak terlalu membahas isu agama, dan bahkan tidak perlu secara eksplisit bilang kalau kamu beragama Buddha, karena takutnya mengundang konflik. Sekarang saya justru nggak setuju dengan ini, karena selama setahun berkuliah, justru topik agama ini menjadi sangat menarik dan jadi bahan diskusi antara saya dengan teman-teman saya, bukan menjadi bahan konflik. Nah, kenapa cerita-cerita ini penting? Karena cerita-cerita ini menunjukkan bahwa bahkan orang-orang seperti saya dan paman saya yang sama-sama Tionghoa Medan, itu tuh punya cara pandang yang berbeda. Juga ada kultur-kultur atau kebiasaan mungkin yang cukup berseberangan. Hal-hal seperti generasi, perbedaan teman-teman, perbedaan kehidupan sosial sangat berdampak pada cara saya menilai sesuatu, apa yang penting, apa yang boleh, dan juga apa yang saya value sebagai berharga. Ini juga berlaku ke cara saya menyelesaikan konflik yang berbeda dengan teman-teman saya. Sekian refleksi dari diri saya, terima kasih.